Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Agung Wijaya. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai bab kepemimpinan. Makna kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seorang untuk mengkomunikasikan dan mempengaruhi orang melalui ide-ide dan kehendaknya, sehingga terbentuk sebuah ikatan sekelompok orang yang bersedia bergerak karena pengaruhnya. Pemimpin adalah mereka yang kehadirannya diharapkan dan suaranya didengar oleh pengikutnya. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang ide, pemikirannya, dan ajarannya tetap dikerjakan dan tetap berpengaruh kepada orang lain walaupun dia telah meninggal dunia. Prinsip-prinsip dasar pemimpin ada 8. Yang pertama, pelajaran. Seorang pemimpin yang berbobot adalah mereka yang mampu memberikan pelajaran bagi diri dan lingkungan, serta para pengikutnya. Lalu yang kedua, diskusi dan musyawarah. Bagi seorang pemimpin, sebuah proses learning yang paling efektif adalah dengan diskusi dan musyawarah. Yang ketiga, contoh. Pemimpin yang efektif biasanya karena dia menjadi idola bagi para pengikut, baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, adil. Prinsip ini akan menjadikan seorang pemimpin mampu mempertahankan kepemimpinannya di hadapan orang lain atau para pengikutnya. Yang kelima, kebebasan dan kreativitas. Perasaan bebas dari para pengikut menuntut pemimpin memberikan suasana untuk mewujudkan kenyamanan dan ketenangan. Yang keenam, hati. Akan begitu besar kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang pemimpin yang tidak memiliki hati atau nurani. Yang ketujuh, empati. Pemimpin yang mampu memahami kondisi anak buah atau pengikutnya akan menghidupkan keinginan pada dirinya bagaimana memberikan yang terbaik bagi mereka yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, memanfaatkan potensi. Seorang pemimpin juga seorang manusia yang memiliki potensi seperti manusia yang lain. Potensi inti manusia terdiri dari 4 hal, yaitu intellectual capital, soft capital, physical capital, dan social capital. Lembaga Manajemen Terapan atau LMT Trasco telah mengembangkan model pengembangan sumber daya manusia yang dinamakan model Trasco. Model utama Trasco dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah pengembangan sumber daya manusia dilihat dari kita dengan diri kita. Komponen utama dari pengembangan sumber daya manusia pada tahapan ini adalah spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Baik, selanjutnya yaitu tahap kedua, kita dengan orang lain. Komponen utamanya adalah komunikasi dan human relationship, pembinaan keluarga dan sosial, pembinaan tim dan regenerasi. Dan yang terakhir, tahap ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia dilihat dari hubungan kita dengan lembaga. Komponen utama dari tahap ketiga ini adalah mengelola organisasi dan lembaga, pengelolaan sumber daya, aktivitas produksi, dan kegiatan pemasaran produk. Studi kepemimpinan ada 4. Yang pertama, studi kepemimpinan Iowa. Studi ini mempelajari perilaku sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bergaya authoritarian, demokratis, dan laissez-faire. Yang kedua ada studi kepemimpinan Ohio. Studi yang diawali dengan penyebaran angket mengenai kepemimpinan yang di dalamnya terdapat berbagai macam variabel yang diperkirakan mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang ketiga ada studi kepemimpinan Michigan. Studi ini menghasilkan gambaran gaya kepemimpinan memiliki 2 orientasi, yaitu orientasi pada karyawan dan pemimpin yang berorientasi pada produksi. Dan yang terakhir, studi kepemimpinan Skandinavia. Perilaku pemimpin yang berorientasi pengembangan sebagai suatu dimensi yang terpisah dan independen. Gaya kepemimpinan ini mempunyai lebih banyak bawahan yang terpuaskan dan dipandang sebagai lebih kompeten oleh bawahan itu. Tipe kepemimpinan klasik ada 2. Yang pertama, charismatic leadership style. Gaya kepemimpinan karismatik menurut Nadler dan Tussman memiliki 3 tipe, yaitu tipe envisioning, yaitu tipe yang menggambarkan pemimpin yang mampu memberikan gambaran masa depan atau memberikan deskripsi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua ada tipe energizing, yaitu tipe yang kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan mengumpulkan semua energi, memotivasi untuk bertindak di antara anggota organisasi atau terhadap yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, tipe enabling,
yaitu tipe kepemimpinan yang secara psikologi mampu membantu orang untuk bergerak atau menghadapi sebuah target yang menentang. Yang kedua, managerial grid style. Tipe yang ditunjukkan oleh pendekatan dengan penggambaran dua dimensi, yaitu dimensi perhatian kepada produksi dan dimensi perhatian terhadap orang. Gaya kepemimpinan yang digambarkan dengan grafik ini dikembangkan oleh Blake dan Mouton. Grafik ini merupakan gambaran dari pertimbangan studi kepemimpinan Ohio yang berorientasi pada karyawan atau bawahan dan hasil studi Michigan yang berorientasi pada produksi. Selanjutnya, tipe kepemimpinan kontemporer. Ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelompok yang dikenal secara resmi kepemimpinan teori-teori yang menanyakan interaksi antara pemimpin dan pengikut. Seorang pemimpin transaksional berfokus lebih pada serangkaian transaksi. Lalu ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai pendekatan kepemimpinan perubahan yang menyebabkan individu dan sistem sosial. Dalam bentuk yang ideal, kepemimpinan transformatif menciptakan perubahan yang berharga dan positif pada pengikut dengan tujuan akhir pengembangan pengikut menjadi pemimpin. Pada dasarnya, kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja para pengikutnya melalui berbagai mekanisme. Saya Syahrila Maulidia Zahro dengan NIM 20043261927 akan melanjutkan diskusi kita mengenai fungsi leadership atau kepemimpinan. Fungsi leadership atau kepemimpinan bisa disederhanakan menjadi dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua yaitu fungsi top management, yaitu fungsi manajemen itu sendiri, planning, organizing, commanding, and controlling. Perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Apabila kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ciri-ciri pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai sikap cerdas. Kecerdasan menentukan seberapa baik langkah yang diambil oleh seorang pemimpin jika dihadapkan oleh suatu masalah. Yang kedua, pemimpin harus mempunyai sikap inisiatif, dalam artian pemimpin yang mampu menggerakkan dirinya terlebih dahulu untuk memulai segala sesuatu tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, pemimpin harus mempunyai sikap tanggung jawab, berarti berani untuk menanggung efek dari segala keputusan yang timbul akibat tindakan yang telah dilaksanakan. Yang keempat, pemimpin harus dapat dipercaya. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang tidak perlu berpikir ulang. Anggotanya dan kesungguhan hati mampu mempercayai pemimpin tersebut untuk mengambil keputusan tersebut. Yang selanjutnya, pemimpin harus mempunyai sikap jujur, yang berarti sikap jujur ini menjanjikan keterbukaan dan keluasan dalam memberikan informasi mencakup kepentingan kelompok. Yang terakhir, pemimpin harus rela berkorban, berarti rela menerjunkan diri dalam kepentingan kelompoknya dibanding dengan kepentingan pribadi. Pemimpin yang rela berkorban akan mampu memfokuskan diri untuk mencapai visi kelompok secara detail. Pemimpin yang efektif. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang baik dan benar itu akan sangat diperlukan oleh bawahan sebagai panutan untuk menjadi orang yang sukses dan dapat menerapkan perilaku pemimpin yang baik ketika mereka dapat menjadi posisi sebagai pemimpin. Tujuan dari pemimpin efektif adalah mewujudkan hubungan manusia yang efektif pula. Pemimpin perlu memiliki kemampuan memperlakukan orang lain sebagai subjek, bukan sebagai objek. Pemimpin haruslah menaruh perhatian pada setiap individu yang dipimpinnya, karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan individu tersebut.
perilaku pemimpin terhadap tingkat kematangan pekerja, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap tingkat kematangan tersebut. Apabila tingkat kematangan pekerja itu rendah dalam artian tidak mampu dan tidak mau, berarti perilaku pemimpin harus instruksi dalam artian tinggi tugas dan rendah hubungan. Apabila tingkat kematangan pekerja itu rendah ke sedang, berarti perilaku pemimpin harus berkonsultasi. Artinya tinggi tugas dan tinggi hubungan. Apabila tingkat kematangan si pekerja itu sedang ke tinggi, berarti perilaku pemimpin harus berpartisipasi dalam artian rendah hubungan dan tinggi hubungan. Rendah tugas dan tinggi hubungan, mohon maaf. Apabila tingkat kematangan si pekerja itu tinggi dalam artian mau dan mampu, berarti perilaku pemimpin harus delegasi, artinya rendah tugas dan rendah hubungan. Perbedaan manajer dan leader. Yang pertama, leader diangkat karena orang sepakat. Lalu manajer biasanya diangkat pakai surat. Misalnya, ada manajer di sebuah toko. Sudah pasti seorang manajer tersebut diangkat oleh pemilik toko atau kantor pusat. Tetapi leader di toko tersebut bisa jadi adalah seorang tukang parkir. Kok bisa? Karena mungkin secara aklamasi, disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, ternyata orang yang paling didengar adalah tukang parkir di toko tersebut. Mungkin alasannya karena dia lebih senior, bisa jadi lebih galak, punya pengalaman atau lebih berkuasa, sehingga keputusan-keputusan yang paling didengar adalah punya leader. Misalkan manajer memutuskan parkirnya gratis. Ternyata tukang parkirnya tetap narik uang dan mereka harus bayar. Itu menunjukkan leadernya di sana adalah seorang tukang parkir. Yang kedua, leader adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar. Tapi manajer adalah orang-orang yang melakukan dengan benar. Misalnya kalau diambil contoh, manajer dan tim hendak naik ke gunung. Maka manajer akan melakukan dengan benar. Misal, melakukan apa aja nih? Melakukan persiapan, pelatihan, logistis, melakukan timing, melakukan apa dan melakukan siapa yang akan dengan sangat benar. Kemudian setelah dia sampai di puncak gunung, dia heran ternyata gunungnya salah. Nah, sedangkan leader adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar. Jadi leader akan menentukan terlebih dahulu gunung mana yang akan didaki. Jadi melakukan dengan benar itu penting karena tugasnya manajer. Tetapi tugasnya leader melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar itu apa? Yang itu gunungnya ditentukan terlebih dahulu sebelum mendaki. Perbedaan yang ketiga yaitu leader didukung dari bawah, sedangkan manajer biasanya diangkat dari atas. Misalnya, seorang pemimpin daerah, dia diangkat dari atas, dalam artian dia ditunjuk oleh seorang pemerintah pusat. Berarti posisinya pejabat tersebut adalah seorang manajer. Tetapi jika pemimpin daerah tersebut dipilih melalui pemilihan umum, ketika dia memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebut, berarti dia didukung paling banyak dari bawah. Itulah yang dikatakan sebagai leader atau pemimpin sejati. Perbedaan yang keempat, leader biasanya adalah orang-orang yang bekerja sukarela. Sedangkan manajer mau tidak mau dia berfungsi sebagai manajer ketika diangkat pakai surat atau diangkat dari atas. Maksud dari leader bekerja sukarela ini misalnya, dalam sederhana dijelaskan misalnya apabila kita ingin mengambil foto ini bersama-sama, orangnya banyak yang akan difoto. Nah, ketika ada seorang pemimpin yang mengatur, ya dari sini, sebagian di sana, sebagian berdiri, sebagian duduk, sebagian tersenyum, senyumnya kurang lebar.
Orang yang tugasnya mengatur tadi tidak peduli orang itu memiliki jabatan atau tidak mempunyai jabatan atau jabatan paling tinggi atau jabatan paling rendah, dia adalah leader. Jadi leader di sini adalah karena dia melakukan pekerjaan sukarela, bukan dengan paksaan atau orang-orang sukarela ikut instruksi darinya. Yang kelima perbedaannya yaitu leader memberikan inspirasi. Inspirasi dengan contoh dan membagikan inspirasi dengan cara dianya sendiri melakukan dan dia menjadi teladan bagi bawahannya. Apabila manajer mengandalkan motivasi, menggunakan reward dan punishment sehingga orang mengikuti aturan mainnya. Yang perbedaan keenam adalah leader berfokus pada orang, sedangkan manajer berfokus pada sistem dan struktur. Jadi kalau manajer sibuk pada cara kerja yang baik, sibuk dengan struktur organisasi, sedangkan leader fokus perhatian pada orang-orangnya, sehingga orang-orang yang mendukung dia itu mendukung dari dalam hati, bukan karena terpaksa mendukung. Terkait adanya pro dan kontra terhadap penting atau tidaknya adanya pemimpin, membuat para ahli, praktisi, peneliti ini terus memusatkan perhatiannya pada konstruk kepemimpinan. Jadi walaupun kepemimpinan ini penting dan telah dipelajari oleh para ahli perilaku selama berabad-abad, tetapi konstruk kepemimpinan ini masih menjadi misteri. Mengapa demikian? Para ahli ekonomi belum memiliki konsensus mengenai apa sebenarnya kepemimpinan dan bagaimana harus menganalisisnya. Bahwa konstruk kepemimpinan masih konstruk yang menarik untuk diteliti. Secara teoritis, empiris, dan praktis telah dilakukan eksplorasi. Berikut adalah 5 hal pengimplikasiannya. Yang pertama, kepemimpinan tidak sama dengan manajemen. Tadi kita sudah belajar bahwa manajer tidak sama dengan leader. Ada 6 hal yang membedakan, karena kepemimpinan ini merupakan konsep yang lebih sempit dari manajemen. Kalau seorang manajer dalam organisasi formal itu bertanggung jawab melakukan fungsi-fungsi manajemen yaitu fungsi pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, tapi pemimpin dalam organisasi informal tidak sama dengan manajer. Tidak sama dengan manajer-manajer formal yang melakukan fungsi manajerial. Konsekuensinya, pemimpin tidak sama dengan manajer. Abraham Zalesnik, seorang profesor dari Harvard Business School, melukiskan bahwa pemimpin memiliki lebih banyak kesamaan dengan seniman, ilmuwan, dan pemikir kreatif lainnya daripada seorang manajer. Zalesnik juga mengatakan bahwa pemimpin membiarkan timbulnya kekacauan dan kurangnya struktur. Berarti mereka juga siap untuk menyimpan kegelisahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan kalau manajer itu suka sekali dengan keteraturan dan pengendalian, serta memiliki kebiasaan untuk membuang masalah, bahkan sebelum memahaminya. Jadi terkesan menghindari masalah. Yang kedua, kepemimpinan merupakan konsep yang rumit, sehingga masih relevan apabila diteliti saat ini. Yang ketiga, atribut kepemimpinan dapat dibentuk melalui pengalaman, pelatihan, dan analisis. Menjadi pro dan kontra. Pertanyaannya adalah apakah pemimpin itu dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan? Slide sebelumnya kita sudah membahas ahli pemimpin yang baik itu adalah cerdas, inisiatif, tanggung jawab, dapat dipercaya, punya inisiatif, jujur, rela berkorban, dan mau belajar. Nah, karakteristik ini dapat dipelajari, tetapi ada satu karakteristik yang tidak bisa dipelajari dari seorang pemimpin, yaitu karisma. Karisma ini seperti magnet, punya kekuatan supranatural untuk menarik dan mempengaruhi orang lain. Ini yang tidak bisa dipelajari.
para pengikutnya menikmati karisma seorang pemimpin, sehingga dia akan merasa memperoleh inspirasi ketika melihat pemimpin tersebut. Karisma ini tidak bisa dipelajari. Ini adalah gift dari Tuhan. Yang keempat, kepemimpinan tergantung pada kesesuaian pemimpin dan pengikutnya serta situasi. Kalau merasa cocok, berarti kepemimpinannya efektif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kepemimpinan disubstitusikan di dalam pengaturan dan situasi. Dalam beberapa situasi, kepemimpinan itu bukan sesuatu yang berpengaruh signifikan. Ketika kita membahas tentang kepemimpinan, pertanyaan apakah pemimpin benar-benar dibutuhkan dalam organisasi seringkali ditanyakan. Karena apa? Karena meskipun kita sudah belajar hakikat kepemimpinan, fungsi kepemimpinan seperti apa dalam organisasi, tetapi pertanyaan ini seringkali diucapkan. Karena apa? Karena terdapat pro dan kontra terhadap dibutuhkannya pemimpin dalam organisasi. Yang pro mengatakan bahwa ya penting sekali seorang pemimpin dalam organisasi karena pemimpin mempunyai peran penting dalam organisasi. Berikut peran pentingnya. Yang pertama, pemimpin menentukan tujuan. Lalu pemimpin mengalokasikan organisasi pada sumber daya alam. Sumber daya alam yang terbatas yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu pemimpin memfokuskan organisasi pada tujuan. Pemimpin mengkoordinasikan perubahan. Pemimpin membela hubungan antara pribadi dan pengikutnya, supaya tetap kompak, bekerja sama, dan supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dalam organisasi. Pemimpin menetapkan arah yang benar atau yang paling baik jika kegagalan terjadi. Ketika perusahaan memiliki pemimpin yang baik, perusahaan akan cepat bangkit dari kegagalan. Tetapi yang kontra mengatakan bahwa tidak penting seorang pemimpin dalam organisasi. Mereka mempunyai argumen yang membenarkan hal tersebut. Ketika organisasi punya masalah-masalah tersebut bisa dipecahkan oleh tenaga ahli, nasihat teknis, action dari tenaga kerja, itu yang bisa menyelesaikan masalah. Maka dari itu pemimpin tidak penting. Yang kedua, masyarakat yang bebas. Karena ketika kita berbicara pemimpin, mesti statusnya atau posisinya itu lebih superior. Dalam arti mereka punya status yang lebih tinggi pada suatu kelompok. Ketika mempunyai status yang lebih tinggi, pemimpin akan meraih kekuasaan. Sebagai pemimpin, dia akan memiliki kekuasaan yang besar. Kalau sudah memiliki kekuasaan, dia akan melakukan perbuatan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih. Oleh sebab itu, pemimpin tidak disukai. Dan yang ketiga yaitu citra terhadap gambaran pemimpin tidak menarik. Mau pemimpin apapun lah, pemimpin perusahaan, presiden, bahkan pemimpin partai politik juga demikian. Karena apa? Karena pemimpin harus melakukan kompromi terhadap apa yang tidak disukainya. Mereka harus bekerja memenuhi keinginan pihak-pihak tertentu berdasarkan kompromi. Sehingga mereka cenderung menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mereka yakini kemudian dipaksakan ke orang lain. Padahal kan belum tentu orang lain memiliki prinsip yang sama dengan pemimpin. Sehingga dengan argumen-argumen tersebut, maka tidak pentinglah adanya pemimpin. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Triwulan Agustina dengan NIM 200432619287. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang sarana efektivitas kepemimpinan. Sarana efektivitas kepemimpinan ada 3. Yang pertama, meneladani para tokoh. Yang kedua, latihan bersikap yang bertujuan memiliki skill untuk memimpin dan transfer informasi. Dan yang terakhir, latihan memilih pemimpin dapat dilakukan dengan berbagai cara, apakah voting maupun mufakat. Yang selanjutnya yaitu pemimpin efektif. Syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif ada 2. Yang pertama, berjiwa pendidik, meliputi 1. Membentuk anggota, 2. Independensi atau memiliki realisasi jati diri yang mendasar bagi setiap individu. Dan yang ketiga,
kontinuitas atau mampu memotivasi organisasi untuk mampu bertahan dan berkembang dalam kerangka jangka yang panjang. Syarat yang kedua yaitu berjiwa pengajar. Yang pertama, membangkitkan kemampuan mempertajam obsesi tinggi dan memotivasi organisasi untuk terus berinovasi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap organisasi dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, mengarahkan seluruh kompetensi anggota dalam mencapai tujuan. Karakteristik pemimpin efektif. Yang pertama, yakin akan tugasnya, meliputi 1. Memiliki sasaran yang jelas dan mampu melaksanakannya, disebut dengan SMART goals. Yang kedua, tenang dan mampu menahan diri, disebut dengan emotional quotient. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atau spiritual quotient. Yang kedua, mengenali staf dan anggotanya. Yang ketiga, cerdas dan cekatan dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu inovator. Dan yang terakhir, prototype bagi yang lain dalam hal menjadi orang yang disiplin, memiliki sikap proaktif, sikap rendah diri, sikap realistis, dan memiliki sikap lemah lembut. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif terbagi menjadi 3. Yang pertama, menjamin kesuksesan kerja. Dapat diwujudkan dengan adanya tujuan yang jelas dan juga pembagian kerja yang jelas oleh organisasi. Yang selanjutnya yaitu mengatasi permasalahan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan para pemimpin. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.